Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaAllah kita masuk pada doa sebelum salam bagian yang keempat. Nah, semoga PR yang kemarin tidak lupa, meskipun jamaah tidak mengingatkan ya. Karena di bagian akhir ini kita nanti banyak menghafal. Baik, sekarang kita akan baca doa berikut. Halaman berapa, Pak? 296. Doanya, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Jadi ada 6 jenis maghfirah untuk dosa yang kita lakukan. Kita melakukan perbuatan dosa itu bentuknya beragam. Ada yang bentuknya dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Ada bentuknya dosa yang kita lakukan rahasia dan dosa di tempat umum. Ada bentuknya dosa di mana kita lakukan dalam kondisi melampaui batas. 6 ini yang kita minta dalam satu doa ini. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu, untuk dosa yang telah aku lakukan di masa silam. Wa ma akhartu, dan untuk dosa yang aku lakukan di masa mendatang. Wa ma asrartu, untuk dosa yang aku lakukan diam-diam, rahasia, enggak dilihat orang. Wa ma a'lantu, dan untuk dosa yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan dosa ketika aku lakukan dalam keadaan melampaui batas. Kemudian kita memuji Allah, antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali mengatakan, "Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tasyahhud wa at-taslim." Kemudian di bagian akhir antara tasyahud dan salam, beliau membaca, "Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu," sampai akhir dari kalimat doa. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Selanjutnya coba kita lihat tafsir dari doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku untuk doaku, untuk dosaku yang telah lalu dan dosaku yang akan datang. At-Tibi mengatakan, permohonan ampunan di sini mencakup semua kekuranganku. Karena kita selesai berbuat dosa, lalu kita mungkin bertobat dan nanti akan berbuat dosa lagi. Selesai dosa, berbuat dosa lagi, dan seterusnya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang rahasia dan dosa yang terang-terangan, mencakup kesalahan dan dosa dalam hati serta dosa karena gerakan lisan yang itu tidak dilihat orang. Sehingga jenengan batin apa, mungkin suudzon sama saya, kan saya nggak tahu ya. Sehingga dosa dalam hati tidak dilihat oleh siapapun.
Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana kondisi dosa kita dalam hati kita. Wa ma asraftu, dan dosa karena melampaui batas. Maksudnya dosa yang terlalu sering, yang kita ulang-ulang, selesai berbuat dosa, dosa lagi. Karena Allah lebih tahu dibandingkan diri kita. Bahkan Allah lebih ngerti dosa kita daripada kita sendiri. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu diberi tugas, tolong sebutkan 100 dosa yang Anda kerjakan kemarin. Kira-kira bisa nyebutkan berapa? Hah? 3. Sebutkan 100 dosa yang kita kerjakan kemarin. Atau mungkin di waktu malam menjelang tidur, sebutkan dosa-dosa yang Anda kerjakan hari ini. Mungkin banyak yang lupa daripada yang ingat, banyak yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu. Sehingga banyak sekali dosa yang kita lakukan yang kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu, atau kita melupakannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, termasuk dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Dan bahkan kadang sama manusia saja terjadi seperti itu. Seorang ibu misalnya memanggil anaknya, "Kamu tahu apa kesalahanmu?" Gak tahu. Ibu kasih tahu, "Kamu tadi melakukan kesalahan ini A, B, C." Sehingga orang ini terkadang gak ngerti tentang kesalahannya. Anda misalnya lewat di sebuah jalan, prit, "Selamat siang Bapak. Bapak tahu tadi melanggar apa?" Nggak tahu Pak. Kadang orang yang melanggar lalu lintas, dia nggak tahu melanggar apa. Padahal itu manusia dengan manusia. Bagaimana lagi dengan dosa seorang hamba kepada Rabbnya. Jadi kalau sampai ada orang yang kerosoran duit dosa, itu lucu gitu. Siapa kamu sampai kamu merasa kalau kamu tidak punya dosa? Banyak sekali dosa yang kau tidak tahu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau zat yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Ini dua nama yang berpasangan, yang disebut oleh para ulama dengan asma'ul muzawwijah. Asma' al-muzawwijah. Oleh karena itu tidak boleh disebutkan salah satu. Ada beberapa nama Allah yang berpasangan. Misalnya An-Nafi' wad-Dar. Itu nama Allah ya. Zat yang memberikan manfaat, zat yang memberikan bahaya. Nama seperti ini tidak boleh disebutkan salah satu. Ya Ad-Dar, wahai zat yang banyak memberikan bahaya. Cuman itu tok yang disebutkan, tidak boleh. Tapi kita sebutkan secara berpasangan. Ya Nafi' wad-Dar, wahai zat yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat bagi para hambanya. Yal muqaddim wa yal muakhir, antal muqaddim wa antal muakhir. Ini juga termasuk di antara asma' muzawwijah, nama Allah yang berpasangan. Maka bagian dari adab adalah disebutkan secara bersamaan. Zat yang mendahulukan artinya mendahulukan siapapun di antara hambanya untuk mendapatkan rahmatmu dengan taufikmu. Zat yang mengakhirkan artinya mengakhirkan siapapun di antara hambamu dari rahmatmu karena tidak mendapatkan perhatian darimu. Demikianlah kondisi hamba ketika diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hamba yang cepat untuk menjadi hamba yang saleh dan ada hamba yang lambat perubahannya. Kita di sini misalnya dalam satu majelis ya, kita ketika belajar seperti ini, ada sebagian jamaah
yang selama kajian itu bisa menerima hampir 100%. Ada yang selama kajian tidak menerima apapun selain ikut duduk bareng makan arem-arem bar kajian, karena dia merem. Jadi mulai duduk sampai selesai dia nggak tahu apa yang tadi dibahas. Hal yang sama juga terjadi pada kehidupan. Sahabat itu ada yang masuk Islamnya bareng, tapi ada yang melejit jauh ke depan, dan ada yang seperti berjalan di tempat. Itu di kalangan sahabat. Di kalangan para tulabul ilmi juga seperti itu. Dulu masuk belajarnya itu bareng, tapi yang satu ada yang belajarnya cepat, ada yang seperti jalan di tempat. Kita semuanya ketika lahir itu dimulai dari kondisi yang sama, dimulai dari nol, gak ngerti apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun, mulai dari nol. Coba di antara jamaah yang waktu lahir sudah punya hafalan Al-Fatihah, boleh pulang duluan. Ada? Nggak ada. Kita semuanya dimulai dari mana? Dari nol. Tapi ada orang yang dia melejit cepat, sehingga di usia sekian tahun sudah hafal Quran, sudah hafal Riyadhus Shalihin, sudah hafal Bulughul Maram, sudah hafal ini, sudah hafal itu, di usia sekian tahun. Ada yang sudah penuh dengan uban, orang saya ngapal gitu, kecuali Inna A'tayna dan surat Al-Kautsar, sami mawon gitu. Sehingga dia seperti jalan di tempat. Kita mungkin kondisinya seperti itu, Pak. Makanya kadang kita melihat ya, ada para ulama yang mereka hafal 1 juta hadis seperti Imam Ahmad, atau ada ulama yang setingkat Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Muwatta berikut bisa memaknai dengan benar, atau seperti para ulama-ulama kibar di masa silam. Sing dipangan nopo niku, Pak? Yang dimakan apa itu, Pak? Sama seperti yang lain. Mereka makan makanan sebagaimana kita makan makanan. Tapi bedanya di mana? Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim wal Muakhir. Allah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Ada di antara hambanya yang didahulukan oleh Allah sehingga dia jadi pemimpin bagi yang lain. Ada di antara hambanya yang dibuat telat sehingga dia selalu jadi makmum bagi yang lain. Padahal ketika lahir semuanya dimulai dari kondisi yang sama, yaitu dari kondisi nol. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan interaksi dalam hidup ini. Manusia dibuat tidak sama, tapi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dalam urusan dunia nyambut gawene bareng, sekolah bareng, dolanan bareng. Terus apa ini? Nasibe beda, nggih. Sing siji kekayaannya banyak di depan, yang satu seperti berjalan di tempat. Demikianlah yang terjadi pada kehidupan ini, dan karena sebab itu terjadi interaksi. Nah, selanjutnya kita akan melihat doa yang kelima, agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Tapi yang tadi sudah hafal belum? Apa mau diwaca lanjut gitu aja ya. Pokoknya hafal dan tidak tanggung jawab masing-masing. Nek saya pengen pintar kita ngapalno, nek orang yang rapopo ngeten ngono. Kita aja nggih, Pak? Atau mau setoran? Baik, coba kita tes dulu ya. Dulu kita sudah pernah membaca doa Abu Bakar. Nah, salah satu di antara jamaah coba kita tes ya, yang usianya 70 ke atas.
Coba angkat tangan. Monggo, Bapak. Nggih. Dorawani angkat tangan nih. Baik, kita turunkan yang usianya 60 ke atas. Yang 60-an. Yang usianya 60-an. Kita turunkan lagi, diwakili yang usianya 50-an sudah. Allahumma inni zalamtu nafsi wa la yaghfirudz dzunuba alhamdulillah, lulus. Monggo boleh pulang duluan. Ada lagi yang sudah apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, coba diulang bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal. Alhamdulillah. Baik, insyaallah itu suara bareng-bareng dalam kondisi membaca buku ya. Belum hafal, tidak apa-apa, semoga kedepannya hafal. Selanjutnya yang ini, Allah ada 6 tadi ya, 6 maghfirah yang kita minta. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sekali lagi pujian untuk Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya. Jadi cara menghafal yang cepat itu dipenggal-penggal. Ada berapa poin yang harus saya hafalkan di sini? Itu dipenggal-penggal ya. Sehingga itu akan lebih gampang untuk diingat. Sama seperti menghafal Quran. Menghafal Quran itu kan diingat pojok-pojok, terus baris berapa. Itu salah satu metodenya. Sehingga orang bisa hafal karena visual. Karena dia melihat, lalu mata ini seperti memotret. Nah, disitulah titik-titiknya dia hafal. Nah, tengahnya itu sifatnya lanjutan saja. Baik, 6 poin. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Karena Allah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, maka mintalah kepada Allah taufik agar kita didahulukan oleh Allah dibandingkan hamba yang lain dalam masalah agama. Sebagaimana kita sering minta didahulukan oleh Allah dalam urusan dunia. Jaluk rezeki terus ya. Lendongan jaluk rezeki sampai kapan? Rano pucuke setiap hari. Muga-muga rezeki ini lancar, muga-muga sing dieling mong rezeki. Maka juga kita perlu minta hidayah, kita minta kemudahan ilmu, kemudahan untuk belajar. Itulah pengakuan kita bahwasanya Allah Al-Muqaddim, Allah yang mendahulukan. Startnya sama, tapi kecepatannya beda. Demikianlah nuansa kita dalam beragama. Selanjutnya kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari beberapa sifat buruk. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ada berapa yang diminta? 5. Ada 5 yang kita minta. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku mohon kepadamu
dari sifat al-jubni, pengecut. Sifat pengecut, dia takut terhadap tantangan, itulah sifat pengecut. Gampang rawani terhadap apa? Tantangan. Tantangan itu beragam, nanti insya Allah kita jelaskan. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, tidak mau mengeluarkan apa yang dicintai, atau malas untuk berbuat yang bermanfaat. Bakhil ada dua makna itu. Wa a'udzubika min ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari usia yang hina. Kapan itu? Orang yang kehadirannya tidak diharapkan siapapun, sampai keluarganya batin, kapan bapak mati? Nah, kenapa? Ngerepoti, sehingga kehadiran dia tidak mendatangkan kebaikan, tapi ngerepoti orang lain. Contohnya wong pikun yang dia rewel misalnya. Orang tua yang rewel ada nggak, Pak? Hah? Sama bayi rewel biasanya lebih rewel mana? Orang tua. Sing dijaluk iku ora ana pucuke, njaluk ibar njaluk ngene wis wong umur 80 gitu. Njaluk ngene, njaluk terus ngrepoti anake. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Baik, sekarang kita lihat sumber doa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami beberapa kalimat berikut, sebagaimana beliau mendektekkan tulisan, sehingga beliau sampaikan pelan-pelan, seperti mendektekan tulisan. Sa'ad mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal berikut di penghujung salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendektekan itu pelan-pelan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ada 5 yang diminta. Baik, sekarang coba kita lihat di sini. Allahumma inni a'udzubika minal jubn, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Dengan sifat pengecut, orang akan menjadi takut berjihad dan takut menyampaikan kebenaran karena takut disakiti orang lain, termasuk juga takut kehilangan jamaah. Ada yang kayak gitu ya. Aku ini Arab ngomong kok malah wong ora gelem ngaji. Nah itu takut kehilangan jamaah. Dan ada orang seperti itu, videonya juga banyak di YouTube. Dia itu tahu kalau itu haram, tapi dia nggak mau mengatakan itu haram. Ada orang yang tanya kepada saya, iki haram atau halal? Wah, ngene aku jawab haram, engko wong malah ora gelem ngaji, wis tak jawab ranti gawean. Nah, itu contoh dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Dan itu bahaya ya, karena tugasnya ulama, hukum yang dia pahami wajib dia sampaikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Karakter yang suka menyembunyikan hukum itu siapa? Yahudi. Karena takut kehilangan pengikut. Wah, engko nek tak ngerti tak sampaikan seperti ini do bubar kabeh. Itu karakter Yahudi. Asy-Syaukani mengatakan al-jubnu wa huwal mahabah lil asya' wa ta'khur an fi'liha. Wa inna ma ta'awwadha minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu yuaddi ila adamil qiyam bi faridatil jihad wa sad'i bil haqq wa inkaril munkarat. Pengecut artinya takut sesuatu sehingga tidak melakukannya,
Bisa bentuknya takut dapat madarat atau takut kehilangan manfaat. Engko nek aku wani ngomong kaya ngene, kabeh do ora seneng karo aku. Nah itu takut apa? Kehilangan manfaat. Iki nek aku wani ngomong, aku diantemi. Nah itu takut mendapatkan madarat. Kalau ini saya tinggal, nanti saya tidak dapat sumber pencaharian. Nah, kok aku nyambut gawe apa? Akhirnya orang tidak berani hijrah karena takut kehilangan pendapatan. Dan masih banyak lagi model manusia yang takut disebabkan karena dia takut kehilangan sesuatu yang dia cintai. Sehingga sifat pengecut, kita tulis di sini ya, sifat pengecut pemicunya adalah takut pada dua hal. Yang pertama takut kehilangan manfaat. Yang kedua takut dapat madarat. Dapat madarat. Dan semua ini bisa dihilangkan dengan harapan kepada Allah. Harapan kepada Allah. Ada orang yang takut korban, sampean kok wedi korban. Angko nek tak nggo korban tabungan entek no. Berarti dia takut apa? Kehilangan manfaat. Maka dia takut untuk beramal karena khawatir nanti tabungannya entek. Dan ini bisa dihilangkan dengan cara harapan kepada Allah. Insyaallah Allah ganti. Sing yakin insyaallah Allah ganti. Bismillah. Gas. Langsung korban. Nah itu contoh ya. Jadi dengan cara membesarkan harapan kepada Allah, membangun yakin bahwasanya Allah yang akan ganti, itu akan membuat orang jadi lebih berani untuk melawan rasa takutnya. Nah, sekarang kan ada model tantangan gitu ya. Kalau tontonan-tontonan, tantangan-tantangan dulu Pak ya. Tantangan apa? Misalnya naik ke gunung, setelah itu nyemplung. Tantangan apa lagi? Naik sepeda motor ngebut. Tantangan apa lagi? Naik sepeda turun gunung, apa namanya? Downhill ya. Ini untuk apa tantangan kayak gitu? Karena guna nih. Mati konyol itu. Tapi tantangan yang sebenarnya adalah berani enggak kamu menyerahkan apa yang kamu cintai untuk agamamu. Nah, itulah tantangan yang sejatinya. Sehingga modelnya ada orang yang saya siap melawan tantangan ya. Sampai iklan rokok kan kayak gitu rata-rata ya. Jadi wong lanang itu dihadapkan pada semangat untuk siap melawan tantangan. Tapi ini kon meninggalkan rokok gak wani, gak berani saya. Kenapa? Wah nanti kalau ini aku orang rokok piye mumet ngomong. Nah, itulah tantangan. Kamu berani nggak meninggalkan ini? Tantangannya nggak berani. Koyo ngono kok golek tantangan gitu. Mana ada tantangan? Tantangan yang model-model seperti tadi yang membahayakan nyawa ya. Ada yang downhill, ada yang apalagi yang pakai pir itu dicemplungkan terus dia mantul itu apa namanya? Yang the jumping. Dia jumping kemudian pakai tali terus nanti bisa naik lagi. Atau munggah gunung kerengkelan wangel-angel gitu ya. Menumpak pesawat aja bisa lebih tinggi dari gunung, ngapain angel-angel. Tapi demikianlah orang mencari tantangan. Kata mereka dalam rangka melawan adrenalin. Lawan adrenalinmu dengan meninggalkan yang haram. Rawani. Wah, aku kalau nggak melakukan kayak gini nanti gimana? Itulah tantangan yang sebenarnya. Sehingga tantangan yang sebenarnya adalah tantangan taat kepada syariat. Nggak semua orang
bisa, Pak. Banyak yang gagal. Nyatanya mereka yang seneng nantang-nantang tadi, suruh melakukan ini nggak bisa, dia gagal. Nah, cara untuk mengatasi itu adalah membangun harapan kepada Allah dengan tawakal. Bismillah, keluarkan harta, saya korban. Bismillah, saya akan laksanakan. Bismillah, sehingga dengan itu dia mendapatkan tantangan, tapi dilawan dengan cara tawakal. Baik. Selanjutnya yang kedua, kemudian di sini lanjutan dari keterangan Asy-Syaukani. Beliau berlindung dari sifat seperti ini karena bisa menyebabkan seseorang tidak menjalankan kewajiban jihad, membela kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Makanya seorang nabi tidak punya sifat pekewuh dalam dakwah. Aku harap ngomong kok enak ya. Harap ngomong enak. Andaikan nabi itu dari Jawa, Pak, mungkin kayak gitu, Pak. Aku harap menjelaskan kok enak. Ora sida dadi nabi itu, Pak. Mau menjelaskan kok ya enak. Makanya sifat orang Yahudi, mereka suka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ya. Kitmanul haq wa yaktum. Coba kita lihat di sini ya. Ini contohnya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya. Yaitu sebelumnya mereka sudah mendapatkan syariat dan mendapatkan kitab, tapi mereka tidak mau menceritakan, mereka tidak mau menyampaikan kepada para hambanya. Allah juga mengatakan fanabadhu wara'a dhuhurihim, mereka buang ke belakang. Misalnya di sini Allah mengambil janji kepada ahli kitab. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada ahli kitab. Latubayyinunnahu lin-nas. Kau harus jelaskan ini kepada umat manusia. Wa la taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka buang ke belakang. Ranggubris. Washtarau bihi thamanan qalila, bahkan mereka jual dengan harga yang murah. Artinya untuk mendapatkan bayaran dunia. Nah, ini aku cerita sebenarnya engko do bubar kabeh. Engko ora gelem ngaji, itu maksudnya apa? Kehilangan jamaah. Dan ternyata dia nggak pernah menjelaskan yang sebenarnya. Padahal diharapkan dia yang bicara. Karena dia kalau bicara tidak akan ada orang yang protes, disebabkan mungkin dia punya latar belakang tertentu, tapi ternyata orangnya tidak mau bicara. Baik. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Baik bakhil harta maupun bakhil tenaga dengan malas beribadah. Nah, di sini tadi ya. Bakhil itu ada dua. Bakhil. Koncone napa bakhil niku? Cetil. Ada yang bentuknya tidak mau memberikan apa yang dicintai. Yang kedua, tidak mau berbuat baik, padahal mampu. Maka Nabi SAW menyebut orang gelem salawat niku bakhil. Al-bakhilu
man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Wong bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut ra gelem maca selawat. Coba maca selawat niku angel mboten, Pak? Angel mboten? Angel nggih? Mboten kok, Pak. Sallallahu alaihi wasallam enteng, alhamdulillah. Nek enteng harusnya ringan untuk dilakukan, tapi kenapa kok berat untuk dilakukan? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wong bakhil itu dia tidak mau berbuat baik padahal ringan bagi dia untuk melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, al-bukhlu innama yusta'malu ghaliban fil bukhli bil mal wa yuhtamalu ayyurada bidzalikal ibadah. Bakhil umumnya digunakan untuk menyebut bakhil harta. Bisa juga dimaknai bakhil dalam ibadah. Contohnya tadi, ragelem salawat itu masuk bakhil. Nabi SAW mengatakan, nek namaku disebut, jenengan mendengar nama Nabi, baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ringan seperti ini seharusnya kita bisa melakukannya. Wa a'udzubika min ardhilil umur, dan aku berlindung kepadamu dari usia terhina. Itulah usia pikun, dan ini termasuk penyakit. Wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai dadi wong pikun. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa minkum may yuraddu ila ardhilil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dikembalikan oleh Allah ke ardhilil umur, usia yang hina, sehingga dia tidak mengetahui sesuatu yang dulu dia ketahui, lali yang dulu pernah dia miliki. Ngerti ini ngerti iki, Arab neng timba neng masjid ngopo Jumatan, Selasa kok Jumatan, Mbah. Oh, kowe gak ngerti tau ana perubahan. Wah, malah ngajari itu. Baik. Ibnu Athir mengatakan, ja'alal harama da'an tashbihan bihi li'anna al-mauta yata'aqqabuhu kal adwa. Nabi SAW menyebut usia tua sebagai penyakit karena mirip seperti penyakit. Sebab kematian datang setelah usia tua, sebagaimana umumnya penyakit. Sehingga setelah pikun mati, sebagaimana orang mati setelah dia sakit, maka pikun itu termasuk penyakit. Baik. Dan itulah usia yang disebut sebagai usia kehinaan. Karena itu kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan, jangan sampai aku dijadikan dalam keadaan memiliki usia terhina, ardhil umur. Nek bayi ngerepoti wong tuane seneng mboten? Hah? Seneng. Bayi kok ya. Nek wong tua ngerepoti pripun? Anake senep. Sampai diharapkan bapak wis pirang tahun, wis ning dhuwur bayang, gak ngerti popo, lali anake dan seterusnya, kadang keluyuran hilang sampai digoleki sak kampung. Itulah kondisi ardalul umur. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Fitnah yang dialami sepanjang masa usianya, baik ujian kenikmatan maupun musibah, termasuk fitnah dalam usaha manusia ketika mencari harta. Demikianlah bentuk fitnah dunia. Dan siapapun yang hidup pasti mendapatkan ujian dunia.
Maka berlindung dari ujian dunia bukan maksudnya adalah hidup tanpa masalah, tapi maksudnya adalah kita berlindung dari dampak buruknya. Kalaupun punya masalah, jangan sampai masalah itu semakin serius sehingga membuat kita jadi jauh dari agama. Wonten-wonten masalah cilik jadi gede, banyak. Berawal dari sesuatu yang kecil sampai keluarganya cerai. Banyak ya, banyak. Mengurusan kasinan itu sampai bisa jadi cerai. Oh, panganan kasinan kok ya cerai gitu. Maka kalau kasinan diapain? Hah? Baik. Ya tidak perlu sampai padu dan seterusnya. Wa adzabil qabri, dan azab kubur, yaitu azab di alam barzah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam. Doa berikutnya, Allahumma hasibni hisaban yasira, minta agar diberi hisab yang mudah. Insya Allah ini gampang dihafalkan ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sumber doanya ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca doa ini dalam salat. Hadis riwayat Ahmad. Hisab yang mudah adalah hisab yang tidak sampai diajak debat. Dalam hisab ini hanya ditunjukkan dosa-dosa manusia, lalu dia mengakuinya, kemudian setelah itu diampuni oleh Allah. Itulah hisab yang mudah. Tapi kalau dikejar, ngapa orang di masjid? Ngantuk. Ngapa kok ngantuk? Dikejar. Kesel. Ngapa kesel? Nyambut gawe. Ngapa nyambut gawe? Itu dikejar terus ya. Nabi SAW mengatakan, man nuqisha udzib. Siapa yang diajak debat pasti disiksa, pasti diazab. Waliyadzubillah. Itu hisab yang berat. Nabi SAW pernah menjelaskan hisab yang mudah. Kata beliau, ayanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu, innaman man nuqishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Seorang hamba ditunjukkan catatan amalnya, lalu dia diampuni. Sesungguhnya orang yang didebat ketika hisab pada hari itu, wahai Aisyah, pasti dia celaka, pasti dia akan disiksa. Itulah kalau hisabnya dikejar. Makanya gini Pak, ojo goleki salahe wong, nek ra gelem salahe dhewe digoleki. Maka jadilah hamba yang gampang memaafkan dan jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Jika kita tidak ingin dicari-cari kesalahan kita, ya. Iki goleki mana iki, goleki mana, goleki terus. Coba nanti kamu akan dikasih hukuman yang sama, itu bisa bahaya. Sampai sing ngerasa salah goleki, apa mana sing salah goleki ya. Selalu menyusuri dan menelusuri kesalahan orang itu bisa bahaya. Nah, yang terakhir ini doa minta pelindungan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan berlindung dari neraka. Mu'ad pernah jadi imam salat isya di kampungnya, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Saking lamanya ada seorang pemuda yang memisahkan diri dari jamaah. Akhirnya dia dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang tadi memisahkan diri tadi, kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kamu baca ketika salat? Sahabat tadi mengatakan, atasyahadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saya membaca syahadat lalu saya baca doa ini. Jawab Nabi SAW, haulaha nudandinu. Yang kami baca juga seperti itu. Sehingga praktek sholat kamu sudah benar. Tayyib. Kita mohon surga kepada Allah karena dialah yang memiliki surga, dan hamba tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan izin Allah. Maka kita minta kepada pemiliknya dan tidak berharap kepada selain Allah.
Pak, sampean nek dadi anggota kelompok iki jenengan mangke nek ning ngarepe swarga sebut jenenge Mbah Yai. Mbah Yai A, sampean wis dinteni ning pintu surga. Kamu sudah saya tunggu, kalian sudah saya tunggu nanti di depan pintu surga. Ada beberapa kelompok sufi yang seperti itu. Dijanjikan oleh pimpinannya bahwasanya pimpinannya nunggu di depan pintu surga. Maka ini adalah tindakan lancang ya. Karena tidak ada yang bisa masukkan orang ke dalam surga kecuali siapa? Allah. Wa a'udzubika minan nar. Demikian pula kita berlindung dari neraka. Nah, insyaallah kita bahas besok ya, biar lebih banyak lagi yang bisa kita jelaskan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang vokalis band. Saya berusaha menjaga teman-teman supaya menjauhi hal-hal yang terlarang. Alhamdulillah kami hanya mencari nafkah. Pendapatan kami lebih dari cukup karena ada kontrak dengan kafe dan tempat-tempat hiburan. Sehingga yang dimaksud tadi ya, mengajak teman-temannya menjauhi hal yang terlarang adalah jangan sampai setelah ngeband mendem. Nah, kalau sudah mendem nanti maksiat lanjutannya banyak. Sehingga cukup bernyanyi saja, ngeband saja di kafe dan tempat terlarang, tapi jangan mendem. Setelah itu saya menyimak kajian, saya jadi ragu dengan pekerjaan ini. Baik. Anda harus meninggalkan pekerjaan seperti ini. Tawakal 'ala Allah. Insyaallah semoga Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik ya. Sehingga ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Karena bisa Anda lihat sendiri ya, model seperti itu selalu bergandengan dengan tempat yang isinya maksiat, kafe, tempat-tempat hiburan ya. Pasti gandengannya dengan itu. Apalagi ditegaskan tadi kontraknya dengan tempat seperti ini. Dan bisa dipastikan bekerja dengan isi maksiat seperti itu adalah Anda dapat duit sambil durhaka kepada Allah. Maka kami meminta agar segera tinggalkan ya, tawakal kepada Allah. Insyaallah Allah akan gantikan dengan sumber pendapatan yang lebih baik. Lawan rasa takutmu dan jangan bakhil untuk melakukan kebaikan. Itulah tantangan ya, Masya Allah. Tapi ini bukan iklan rokok ya. Karena kondisi keuangan keluarga yang sedang tidak kondusif, ortu saya menyarankan untuk prihatin dengan berhemat dan jangan sering bersedekah. Prihatin yang benar sesuai syariat itu bagaimana? Dalam syariat kita tidak ada ajaran prihatin ya. Adanya adalah silahkan Anda mengeluarkan harta sesuai kebutuhan.
Nah, yang tidak dibutuhkan ya tidak perlu untuk dikejar. Sehingga kita tidak diajari untuk terlalu boros sampai kemudian utang, atau mengejar apa yang menjadi keinginan, diwangi utang dan seterusnya. Pengen HP, wis gak apa utang sik. Nah, yang kayak gini bisa membebani diri. Jangan sampai takalluf untuk urusan keinginan. Pengen ini dipenuhi, pengen ini harus dipenuhi, pengen ini harus dipenuhi. Akhirnya diwangi utang. Ada salah satu jamaah tanya, Pak Ustadz, saya punya uang 3 juta, tapi saya pengen beli motor harga 12 juta. Solusi syar'inya bagaimana? Nah, maksud dia kan cara akad yang benar gimana? Maka saya kasih jawaban, Anda beli motor 3 juta, itulah solusi syar'i. Wong duwine 3 yuta kok ngejar 5 yuta gitu. Ngejar 12 juta. Apa yang kamu punya bisa ngejar sampai di situ, ya sudah sampai di situ. Jangan terlalu dinaikkan ratingnya, karena ngejar di luar kemampuan itu akan menyebabkan kita jadi terbebani dengan memenuhi harapan. Kejar secukupnya saja. Jika 3 juta, motor 3 juta ada nggak Pak? Ada ya. Pelayune berapa itu motor 3 juta itu? 50 masih bisa? Masih bisa. Padahal di jalan Godian ini nggak mungkin Anda jalan 50 Pak. 40 itu sudah buanter sekali. Karena pasti Anda akan berhadapan dengan macetnya. Baik. Karena itu cukup lakukan yang mampu dilakukan. Selanjutnya untuk masalah nafkah atau masalah infak ya, dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Yang wajib itu apa? Memberi nafkah untuk dirinya, keluarganya. Dirinya dan keluarganya. Jika Anda bisa punya kemampuan lebih dari itu, sisanya silakan Anda sedekahkan jika mau bersedekah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah biawak halal dimakan? Di tempat kami ada yang menghalalkan biawak. Biawak seperti yang ada di tempat kita, memang kita tidak punya dalil khusus yang menyebutkan tentang biawak. Adanya dob, tapi dob itu makanannya serangga. Ya, kalau Bapak Ibu ingin lihat dob, kadal gurun ya. Nah, binatangnya seperti ini, kadal gurun. Nah, dob ini makannya serangga, ini hidangan dob ya, bodoyan bora yang kayak gini. Ini halal. Dia makan jangkrik, makan belalang, makan apalagi ulat-ulat yang ada di tanah, makan cacing. Sehingga dia tidak makan bangkai, tidak makan daging, tapi makanannya serangga. Ini halal. Nah, biawak di tempat kita yang kadang dia bersarang di pohon, berenang di air, itu makanannya apa? Ikan. Terus apa lagi? Bangkai ya. Ayam, ngejar ayam ya, dan seterusnya. Makan ular juga, dia musuhnya ular. Apakah itu halal? Dulu mungkin sekitar tahun 2006 ya, ada daurah yang diisi oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i dari Yaman. Dalam forum itu beliau ditanya tentang ini, apakah di tempat kami ada biawak tapi dia makan bangkai, itu halal ataukah haram? Kemudian beliau menyebutkan, dob itu makanannya bukan bangkai, makan serangga dan kanan kirinya seperti burung. Ayam kan makan serangga juga ya, dan itu halal. Maka dia berbeda dengan seperti yang kamu ceritakan, meskipun beliau tidak menegaskan apakah itu halal atau haram. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah kita tidak punya
dalil khusus dan kias yang cocok bagaimana menghukumi biawak yang ada di sekitar kita. Apakah itu binatang yang halal dimakan ataukah haram dimakan. Tapi kita diajarkan kalau syubhat rasa dipangan. Masih banyak ayam goreng, jadi tidak perlu nyari biawak goreng. Apakah boleh bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat subuh sekaligus zikir pagi karena bacaannya sama? Jawabannya boleh, dan nanti niatnya Anda jadikan satu, sehingga saat baca ayat kursi diniatkan sekaligus untuk zikir pagi dan sore. Tapi ini hanya khusus untuk sholat subuh dan asar. Selesai subuh baca ayat kursi, selesai asar baca ayat kursi. Di situ sekaligus diniatkan untuk zikir pagi dan sore. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.